September bukanlah bulan yang ceria bagi Nani Nurrahman. Nani adalah putri sulung Brigjen Sutoyo, salah satu perwira tinggi TNI AD yang menjadi korban peristiwa Gerakan 30 September 1965. Masih terekam jelas di ingatannya bagaimana perjumpaan terakhir dengan sang ayah pada 1 Oktober 1965 dini hari. Sore tanggal 30 September 1965, sang ayah pulang ke rumah. Namun tidak lama, hanya untuk mandi dan berganti pakaian. Sutoyo harus bergegas pergi lagi karena Presiden Soekarno akan menyampaikan pidato di Istora Senayan. Sebelum menuju pintu keluar, Sutoyo hanya sempat meninggalkan ucapan selamat tinggal kepada anak keduanya tersebut. "Sudah ya, Papa pergi dulu," ucap sang ayah sembari melambaikan tangannya kepada Nani. Rupanya, itu salam terakhir Sutoyo untuk anak-anaknya dan juga untuk semua orang yang disayanginya. Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo adalah pahlawan revolusi yang lahir di Kebumen 23 Agustus 1922. Karir kemiliteran Sutoyo diawali pada masa perjuangan kemerdekaan dengan bergabung ke BKR. Setelah BKR bertransformasi menjadi TKR pada 5 Oktober 1945, Letda Sutoyo di dalam TKR memilih bergabung dengan polisi tentara. Pada Januari 1946, Sutoyo mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Letnan 1 dan diangkat menjadi Ajudan Komandan Divisi 5 Gatot Subroto. Dari Gatot Subroto, Sutoyo mempelajari karakter kepemimpinan militer. Sutoyo adalah sosok murid sekaligus sang ajudan dari Jenderal Gatot Subroto yang selalu diingat oleh anak buahnya sebagai pemimpin yang tak alpa berada di tengah mereka. Ia senantiasa memberikan instruksi dengan kebijaksanaan dan rasa toleransi yang tinggi. Ia memberi contoh dengan selalu hidup sederhana, namun selalu memperhatikan kesejahteraan anak buahnya. Ia paling tahu sampai di mana batas kemampuan mereka, sehingga segala tugas yang dibebankan dapat terlaksana dengan baik dan sampai pada tujuannya. Pada 1 Oktober 1965, sekiranya pukul 5.30 WIB, Jenderal Sutoyo dijemput paksa oleh segerombolan pasukan Cakrabirawa. Gerombolan itu merangsek rumah sang jenderal dan masuk lewat garasi, sembari menodongkan senjata kepada para pembantu rumah tangga untuk dimintai kunci rumah. Jenderal Sutoyo salah satu dari beberapa perwira yang masih hidup ketika diculik, seperti halnya Maijen TNI Siswondo Parman dan Maijen Raden Suprapto. Tapi sayangnya, nyawa mereka tetap dihabisi di lubang buaya. "Pak Toyo, lekas buka pintu, Bapak dipanggil Presiden," cetus salah satu dari gerombolan itu. Ketika keluar kamar dengan mengenakan piyama motif batik, sang jenderal segera diapit dan dibawa keluar rumah. Sementara anak-anak dan istri sang jenderal berusaha mengunci diri di salah satu kamar lain lantaran takut terjadi apa-apa. Perabotan rumah turut diacak-acak sampai mereka pergi membawa Jenderal Sutoyo. Sang istri kemudian berusaha mencari informasi lewat telepon. Setelah tahu sambungan telepon diputus, mereka berusaha meminjam telepon dari tetangga, yaitu Sukoco, yang juga anggota CPM atau Korps Polisi Militer, untuk menelepon ke beberapa pihak yang dipercaya, termasuk Jaksa Agung saat itu, Sutardio, yang sayangnya hasilnya nihil. Sang jenderal dibunuh dan tubuhnya dilemparkan ke dalam sumur yang tak terpakai di lubang buaya. Seperti rekan-rekan lainnya yang dibunuh, mayatnya ditemukan pada 4 Oktober dan dimakamkan pada hari berikutnya.
Jenderal Sutoyo secara anumerta dipromosikan menjadi Mayor Jenderal dan menjadi pahlawan revolusi.